Halo, hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang jujur aja bisa bikin panik tapi sangat penting untuk kita pahami. Apa sih penyebab buang air besar berdarah? Nah, kita akan coba bedah bareng-bareng 5 penyebab utamanya. Anggap aja kita nih detektif yang lagi memecahkan kasus selangkah demi selangkah. Tujuannya satu, supaya kita paham, bukan malah jadi panik. Oke, kita jujur-jujuran dulu ya. Ngeliat darah pas lagi di toilet itu, wah, rasanya jantung bisa langsung deg-degan kenceng. Pikiran kita tuh bisa langsung loncat ke skenario yang paling buruk. Dan rasa khawatir atau panik itu wajar banget kok, sangat manusiawi. Tapi panik itu nggak akan menyelesaikan masalah. Yang kita butuhkan justru informasi yang jernih dan pemahaman. Dan ya, itulah tujuan kita di sini. Jadi, kita nggak akan melihat ini sebagai daftar penyakit yang bikin takut ya. Anggap aja ini sebuah proses investigasi yang tenang dan terstruktur. Coba posisikan diri Anda sebagai detektif dan gejala yang Anda rasakan itu adalah petunjuk pertama yang harus dianalisis. Ingat, tujuannya untuk memahami kemungkinan-kemungkinannya, bukan untuk mendiagnosis diri sendiri. Sebelum kita nentuin siapa aja tersangkanya atau penyebabnya, seorang detektif yang jago itu harus analisis barang buktinya dulu. Nah, dalam kasus kita ini, barang buktinya adalah karakteristik dari darah yang keluar itu sendiri. Yuk kita lihat petunjuk apa aja yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, ini dia 4 petunjuk kunci dalam investigasi kita. Pertama, perhatikan warna darahnya. Apakah warnanya merah terang dan segar atau justru gelap sampai kehitaman? Ini petunjuk besar soal lokasi pendarahannya. Kedua, jumlahnya. Apakah cuma setetes, 2 tetes di tisu atau lebih banyak dari itu? Ketiga, ini penting banget. Apakah ada rasa sakit yang menyertai? Dan yang terakhir, bagaimana kemunculannya? Apakah darahnya itu cuma menetes di akhir setelah kotoran keluar atau justru udah tercampur jadi satu sama kotorannya? Setiap detail ini percayalah adalah petunjuk yang sangat berharga. Oke, dari sini investigasinya jadi menarik. Warna darah itu bisa jadi semacam GPS loh. Kalau darahnya berwarna merah terang seperti yang di sebelah kiri, itu artinya sumber pendarahannya kemungkinan besar nggak jauh dari pintu keluar. Bisa di area anus, rektum, atau usus besar bagian bawah. Darahnya masih seger. Sebaliknya, kalau darahnya berwarna gelap atau kehitaman, itu tandanya darahnya sudah melakukan perjalanan yang jauh dari saluran cerna bagian atas, misalnya lambung. Warnanya jadi gelap karena sudah bereaksi dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Nah, yang ini butuh kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Baik, investigasi kita mulai ya. Kita akan periksa 2 tersangka yang paling sering jadi biang kerok dan untungnya umumnya nggak terlalu berbahaya. Ini adalah penyebab yang paling umum terjadi pada banyak orang. Tersangka utama kita nomor 1, wasir atau hemoroid. Ini adalah penyebab paling umum dari BAB berdarah. Kalau mau dijelaskan secara sederhana, wasir itu adalah pembengkakan pembuluh darah vena di area anus. Mirip-miriplah sama varises yang bisa muncul di kaki. Pemicunya macam-macam, bisa karena sering mengejan terlalu kuat saat sembelit, tekanan pas hamil, atau bahkan karena kebiasaan duduk lama. Jadi gimana cara kita ngenalin kalau ini kemungkinan wasir? Ciri-ciri klasiknya tuh spesifik banget. Darahnya berwarna merah terang dan biasanya menetes setelah feses selesai keluar. Jadi darahnya itu ada di air toilet atau di tisu, bukan bercampur di dalam kotorannya. Sering juga disertai rasa gatal atau kalau dirabat rasa ada benjolan. Nah, poin kuncinya, wasir internal itu seringkali sama sekali nggak sakit, gejalanya cuma pendarahan aja. Oke, kita lanjut ke tersangka umum kedua, fisura ani. Kalau wasir tadi itu pembuluh darah yang bengkak, fisura ani ini beda. Ini adalah sebuah robekan. Coba bayangkan, ada luka lecet yang kecil banget, tapi lokasinya itu ada di lapisan kulit anus yang super sensitif. Ini paling sering terjadi karena trauma, misalnya pas mengeluarkan feses yang terlalu keras atau besar. Nah, ini dia petunjuk pembeda yang paling jelas. Kalau wasir seringnya nggak sakit, fisura ani justru kebalikannya. Gejala utamanya adalah rasa sakit yang luar biasa tajam pas lagi BAB, sering digambarkan kayak tersayat silet. Dan rasa sakitnya ini bisa awet, bertahan lama, bahkan setelah selesai. Darahnya sama-sama merah terang, tapi rasa sakit inilah petunjuk utamanya. Dan beda sama wasir, di sini nggak ada benjolan yang bisa diraba. Biar makin jelas, tabel ini merangkum perbedaannya dengan sempurna. Coba kita lihat langsung ya. Untuk gejala kunci, wasir itu identik dengan darah yang menetes dan adanya benjolan. Sementara fisura ani, kata kuncinya adalah nyeri yang tajam. Kalau soal tingkat nyeri, wasir seringkali ringan atau bahkan nggak ada sama sekali. Sementara fisura ani itu sakitnya parah banget pas lagi BAB. Dan terakhir, soal benjolan. Biasanya ada pada wasir dan tidak ada pada fisura ani. Jelas banget kan bedanya? Oke, kita sudah bahas 2 penyebab paling umum.
Sekarang investigasi kita berlanjut ke kondisi-kondisi lain yang sedikit lebih kompleks dan pastinya butuh perhatian medis yang lebih serius. Selanjutnya ada fistula ani. Ini bukan lagi sekedar bengkak atau robekan, ini udah masalah struktural. Bayangin ada sebuah terowongan kecil yang nggak seharusnya ada, yang nyambungin bagian dalam usus dengan kulit di luar dekat anus. Kondisi ini hampir selalu diawali oleh infeksi yang bikin abses atau kantung nanah. Dan yang perlu dicatat, fistula ini nggak bisa sembuh sendiri dan wajib ditangani secara medis. Nah, gambar ini ngejelasin prosesnya dengan sangat baik. Jadi, semua itu berawal dari infeksi di kelenjar kecil di dalam anus. Infeksi ini kemudian berkembang jadi abses yang isinya nanah. Secara alami, tubuh kita akan berusaha ngeluarin nanah ini. Nah, saat nanah itu berhasil menembus ke kulit luar, ia akan meninggalkan sebuah jejak atau terowongan permanen. Itulah yang kita sebut fistula. Petunjuk untuk fistula ini beda banget. Selain nyeri yang cenderung konstan dan gak hilang-hilang, gejala utamanya justru adanya cairan atau nanah yang terus-terusan keluar dari sebuah lubang kecil dekat anus. Cairan ini seringkali berbau nggak sedap. Karena ini adalah infeksi aktif, sering banget disertai demam atau badan meriang. Pendarahan mungkin ada, tapi gejala infeksinya inilah yang jadi penanda utamanya. Sekarang kita bergeser lebih dalam lagi ke penyebab yang lokasinya ada di dalam usus itu sendiri. Berbagai kondisi, mulai dari infeksi bakteri kayak disentri, sampai penyakit peradangan usus kronis seperti kolitis ulceratif, bisa bikin seluruh lapisan dinding usus jadi meradang, luka, rapuh, dan akhirnya berdarah. Nah, disinilah petunjuk awal kita soal darah yang tercampur tadi, kembali berperan. Untuk kondisi peradangan usus ini, darahnya itu nggak menetes di akhir. Darahnya sudah bercampur rata dengan feses, yang seringkali bentuknya jadi diare. Gejala lainnya juga lebih terasa ke seluruh tubuh. Sakit dan kram perut, demam, sampai rasa lemas atau capek yang luar biasa karena ada peradangan luas di dalam tubuh. Oke, kita tiba di bagian terakhir investigasi kita, yang membahas kemungkinan paling serius. Penting banget untuk kita bahas ini dengan tenang, berdasarkan fakta, dan tanpa rasa takut yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, bukan untuk bikin panik. Ya, kemungkinan terburuk dari gejala ini adalah kanker kolorektal. Walaupun ini adalah hal yang paling kita khawatirkan, perlu banget diingat bahwa deteksi dini adalah kunci mutlak keberhasilan pengobatan. Itulah kenapa sangat penting untuk tidak pernah mengabaikan gejalanya dan selalu waspada. Yang paling penting untuk dipahami di sini adalah kombinasi gejalanya. Ini bukan cuma soal BAB berdarah yang terjadi sekali. Anda harus waspada jika pendarahan terjadi berulang kali dan disertai perubahan pola BAB yang nggak biasa dan menetap. Misalnya tiba-tiba jadi sembelit terus atau diare terus. Kalau ini ditambah lagi dengan berat badan yang turun drastis tanpa alasan jelas dan rasa lelah yang ekstrim padahal sudah istirahat. Nah, kumpulan gejala inilah yang harus dianggap sebagai alarm bahaya yang sangat serius. Dan ini adalah faktor resiko yang sangat penting untuk diperhatikan. Risiko untuk terkena kanker kolorektal itu meningkat secara signifikan pada orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Ini bukan berarti yang lebih muda pasti aman ya, tapi tingkat kewaspadaan memang harus ditingkatkan berkali-kali lipat seiring bertambahnya usia. Investigasi kita hampir selesai. Kita sudah mengumpulkan semua petunjuk dan memeriksa berbagai kemungkinan. Sekarang, kita sampai pada langkah terpenting dari semuanya. Kapan kita harus berhenti jadi detektif dan memanggil seorang profesional untuk mengambil alih kasus ini? Ini adalah daftar hal yang wajib Anda lakukan, dan ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau pendarahannya banyak atau terjadi terus-terusan, langsung ke dokter. Kalau disertai nyeri hebat, demam, atau penurunan berat badan yang misterius, jangan tunda sedetik pun. Dan satu aturan penting, kalau Anda berusia di atas 40 tahun dan ini adalah pengalaman pertama Anda, sangat-sangat krusial untuk segera memeriksakannya demi menyingkirkan kemungkinan yang serius. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pesan yang paling penting, jangan menebak-nebak, jangan menunda. Seperti yang sudah kita lihat, gejala ini bisa berarti banyak hal, dari yang ringan sampai yang sangat serius. Menebak-nebak hanya akan menambah cemas atau yang lebih parah, menunda penanganan yang mungkin sangat krusial. Gunakan pengetahuan dari sini untuk memberanikan diri Anda mengambil langkah paling tepat, yaitu berkonsultasi dengan dokter demi mendapatkan kepastian dan menjaga kesehatan Anda. Terima kasih sudah menyimak.